Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, dan semoga rasa syukur yang kita implementasikan setiap hari ini merupakan sebuah rasa syukur yang meningkatkan iman dan takwa kita, memperbanyak amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Di dalam sebanyak ini hanya ada surat yang diawali dari kata al-wail. Jadi laknat Allah, al-wail. yakni surat yang ke-83 dan surat yang ke-104. Surat yang ke-83 itu wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Curang dalam arti menakar dan menimbang. Yang kedua adalah wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Sekarang kalau kita lihat makna kata al-wail ini banyak memiliki makna. Jadi kata al-wail dalam dua ayat ini memiliki beberapa penafsiran. Di antaranya menurut Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wa Al-Uyun menyebutkan ada 7 penafsiran terkait makna kata al-wail. Dari sudut penafsiran tersebut bermuara pada 2 keterangan. Yang pertama, al-wail adalah salah satu nama neraka atau lembah di neraka di mana di dalamnya berkumpul nanah penduduk neraka yang disiksa. Kemudian yang kedua, al-wail adalah ungkapan kecelakaan atau doa keburukan dalam ungkapan orang Arab. Kata al-wail juga adalah ekspresi panggilan yang dimaksudkan sebagai celaan dan doa keburukan yang biasa diucapkan saat berperang atau sengketa. Sedangkan Syekh Mustafa Al-Maraghi, kata wailun digunakan untuk mencela dan memburukkan. Maksudnya peringatan atas buruknya perbuatan yang akan disebutkan setelahnya. Maka kata al-wail yang mengawali 2 surat tersebut menunjukkan satu pesan yang jelas, bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang Allah sebutkan setelahnya layak mendapatkan celaan dan kecelakaan, bahkan menjadi sebuah tiket untuk kelak diazab di neraka al-wail pada hari kiamat. Sekarang kita lihat kecelakaan bagi mereka yang curang. Wailul lil mutaffifin. Dalam ayat ini Allah mencela para pelaku usaha yang menjalankan perniagaan mereka dengan cara yang curang. Secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk berniaga dengan prinsip-prinsip kejujuran dan amanat. Al-Mutaffifin yang menjadi nama surat ini adalah penyebutan bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam perniagaan yang mereka lakukan. Kita lihat pada ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan siapa mereka di antaranya. Allah berfirman, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Sebaliknya apabila mereka menakar
atau menimbang untuk orang lain, mereka mencurangi. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 2 dan 3. Kata Al-Mutaffifin sendiri berasal dari kata tafif atau sesuatu yang kecil atau ringan dan samar. Untuk diketahui orang yang saat mereka berbuat curang atau mengurangi timbangan saat berdagang. Perbuatan curang dalam berdagang adalah praktek zalim terhadap harta orang lain. Ini adalah perbuatan mencuri secara tidak langsung karena mengurangi apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa pertukaran harta di antara manusia itu harus dilakukan dengan transaksi yang dibenarkan berdasarkan saling ridho di antara mereka sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradzi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. An-Nisa ayat 29. Yang kedua adalah kecelakaan bagi para pencela. Pada surat Al-Humazah, Allah mengancam azab bagi orang-orang yang mencederai kehormatan orang lain dalam bentuk verbal seperti celaan atau non verbal seperti ejekan dari gestur tubuh. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Humazah adalah bentuk celaan verbal berupa kata-kata hinaan dan umpatan. Sedangkan Al-Lumazah adalah hinaan dalam bentuk gestur tubuh yang ditujukan untuk mencela dan merendahkan. Imam Al-Qurtubi menukil riwayat Ibnu Abbas dalam menjelaskan makna ayat pertama dari surat Al-Humazah. Secara lebih luas, beliau berkata, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan fitnah, yang membangkitkan perselisihan di antara orang-orang yang saling mengasihi dan yang mencari aib manusia. Nabi SAW juga menjelaskan ukuran kebaikan seorang muslim dari kemampuannya menjaga lisan, sebagaimana sabdanya. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula Rasulullah juga memberikan jaminan surga bagi mereka yang benar-benar menjaga lesannya. Sebagaimana sabdanya, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, artinya lisannya, dan dua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka aku jaminkan untuknya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah SWT juga menampilkan dua dosa terhadap sesama hamba yang kerap dilakukan manusia. Dua ayat dari dua surat di atas menjelaskan bahwa ada dua pelanggaran yang bermuatan dosa besar yang jika dilakukan akan mencederai hak harta orang lain dengan cara yang batil dan mencederai kehormatan orang lain dengan mencela dan merendahkannya. Dan kedua perbuatan ini sama-sama diancam oleh Allah dengan kata yang sama, al-wail, yaitu kecelakaan dan laknat bagi yang melakukannya. Semoga kita terjauh dari karakter hal yang demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.